Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam rangka perayaan Hari Kamis Putih ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa yang akan disampaikan oleh Bu Elis. Mari kita berdoa. Kini saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami masing-masing, keluarga lepas keluarga, sehingga firman yang akan Tuhan sampaikan mampu kami mengerti, bahkan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan sungguh atas tuntunan dan kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dendritus pada Kamis Putih hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat 4 yang begini bunyi. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 3, ayat 7, ayat 11 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakan. Dan beginilah kamu memakan, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanah bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sidang jemaat Marga Pakerti di keluarga masing-masing, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pembacaannya. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perenungan akan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul, Dia Mau Kita Mengingatnya. Saya ulangi, Dia Mau Kita Mengingatnya. Saudara-saudaraku, malam hari ini dalam ibadah Kamis Putih kita di rumah-rumah, kita sedang mengingat bersama satu malam ketika Tuhan Yesus mengadakan perpisahan dengan para murid. Dalam perpisahan itu ada dua tindakan yang dikenang secara mendalam dan dirayakan sepanjang sejarah umat Kristen. Yang pertama, perjamuan makan malam terakhir yang kemudian menjadi perjamuan kudus bagi kita. Yang kedua, pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus terhadap para murid yang kemudian kita teladani sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, semua ini kita lakukan sebagai satu kenangan. Bukan kenang-kenangan ya, tetapi satu kenangan akan Dia. Sebab ada perbedaan antara kenang-kenangan dan kenangan. Kalau kenang-kenangan itu suatu benda yang biasanya dihadiahkan oleh seseorang kepada yang lain.
sebagai tanda ingatan. Sedangkan kenangan lebih merupakan satu peristiwa, kejadian, pengalaman yang mengesankan di masa lalu dan susah untuk dilupakan. Kenangan cenderung membuat kita ingat dan mendalami peristiwa itu menjadi bagian kehidupan yang kita rasakan kembali hari ini. Satu contoh, kalau kita melihat ada bapak ibu sedang senyum-senyum sendiri sembari melihat foto masa lalunya, yang dilihat mungkin cuma foto hitam putih. Tetapi ketika melihat foto itu, terkenang kisah hidup yang penuh warna dan romantika di baliknya. Semua itu terasa kembali. Sementara kalau anak-anak kita melihat foto itu, mungkin mereka komentar, "Wah, kok jelek amat bapak ibuku dulu ya." Padahal bagi kita yang mengalaminya, justru saat itulah kita saling memuja satu dengan yang lain. Mungkin ada yang berkata, "Engkau manusia tercantik sejagat sayang." Kalau masa-masa indah itu dapat dikenang selalu, maka akan ada kebangkitan cinta kasih di keluarga. Dalam bahasa Inggris, ingatan atau kenangan itu disebut remember. Re artinya kembali, member itu anggota. Jadi remember berarti menganggotai kembali atau merasa sebagai bagian yang utuh kembali dari hal yang dikenang. Saudaraku, satu kisah yang paling bersejarah bagi umat pilihan Allah adalah perayaan kemerdekaan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Bagian Alkitab yang baru kita baca tadi adalah kenangan mereka akan peristiwa satu malam ketika mereka akan bebas dari tanah perbudakan Mesir. Bila kita hanya membaca bagian pasal 12 terpisah dari pasal-pasal sebelumnya, kita dapat dua kesan. Yang pertama, seakan-akan Allah orang Israel begitu sayang kepada Israel tetapi begitu kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan kepada bangsa Mesir yang juga adalah makhluk ciptaannya. Demi rasa sayang kepada Israel, ia tega-teganya mengorbankan anak-anak sulung bangsa Mesir. Sungguh Allah yang tidak adil. Kesan yang kedua, Allah orang Yahudi adalah Allah yang cinta diri, yakni minta diingat, dirayakan turun-temurun dengan dasar ketidakadilan yang ia buat, di mana pada satu pihak ia meminta ada pesta anak domba jantan pada malam terakhir di kalangan bangsa Israel, sementara pada pihak lainnya ia melakukan pembunuhan keji terhadap anak sulung dan hewan-hewan dari bangsa Mesir. Namun saudaraku, kesan tersebut segera lenyap ketika kita membaca mulai Keluaran pasal 3. Ketika Tuhan memanggil Musa agar memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mulai dengan kalimat yang mengharukan. Keluaran 3 ayat 7 dan 9. Aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir dan sudah mendengar mereka berteriak minta dibebaskan dari orang-orang yang menindas mereka. Sesungguhnya aku tahu semua kesengsaraan mereka. Tangisan bangsa Israel sudah kudengar dan kulihat juga bagaimana mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Saudaraku, sekitar 430 tahun bangsa Israel hidup sebagai budak di Mesir, menjadi tenaga pembuat batu bata dan harus bekerja di bawah tekanan kejam para mandor mereka, membangun kota-kota di Mesir, yakni diantaranya Pitom dan Ramses. Raja baru yang tidak kenal siapa Yusuf, mantan pemimpin mereka dari kalangan Bani Israel, membuat taktik pembatasan kelahiran anak laki-laki Bani Israel. Dia meminta bidan-bidan Mesir yang memeriksa ibu-ibu hamil dari bangsa Israel harus membunuh bayi-bayi yang berjenis kelamin laki-laki dan membuangnya ke sungai Nil. Betapa kejamnya mereka. Karena itulah Tuhan turun tangan. Ia meminta Musa memimpin bangsa Israel pamit baik-baik kepada Firaun. Sebetulnya Musa berusaha mengelak karena ia tahu bahwa bangsa Israel tidak akan mudah percaya padanya. Apalagi Firaun yang tidak mungkin mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir karena Mesir membutuhkan tenaga bangsa Israel untuk bekerja rodi bagi Mesir. Namun Tuhan Allah menjawab, aku tahu itu.
Karena itulah harus dilawan dengan kekerasan. Lalu Musa mencoba beberapa kali dan memang berulang kali ia gagal. Gagal meyakinkan bangsanya sendiri dan juga gagal merayu Firaun. Karena itulah Allah menurunkan 10 tulah terhadap Mesir untuk menundukkan Firaun. Dimulai dengan air menjadi darah. Seluruh air di Mesir, bahkan sungai Nil menjadi darah. Tetapi tidak digubris oleh Firaun. Walau akibatnya seluruh Mesir berbau busuk akibat semua ikan di sungai Nil mati. Dicoba lagi dengan menghadirkan pasukan katak, pasukan nyamuk, lalat pikat. Dibuat main kucing-kucingan oleh Firaun. Lalu sampar pada ternak mereka. Dan seterusnya sampai 9 tulah telah diturunkan. Singkat cerita, 9 tulah telah diturunkan Allah terhadap Mesir, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Maka strategi terakhir yang Allah keluarkan yakni membunuh anak sulung bangsa Mesir. Dengan membunuh anak sulung bangsa Mesir, Allah tahu mereka bukan saja diizinkan pergi tetapi akan diusir segera untuk pergi. Artinya bukan saja Israel direlakan pergi tetapi malah didaulat untuk pergi dan diperlengkapi dengan perbekalan supaya segera pergi. Saudara, mengapa mereka kemudian mengizinkan mereka pergi? Karena mereka takut mati semua. Itulah keadilan Allah yang dialami bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Allah tidak mungkin bertindak kejam terhadap bangsa Mesir tanpa alasan. Kemerdekaan itulah yang orang Yahudi harus rayakan tiap kali Paskah, yang artinya dilalui atau dilewati oleh Tuhan, dan itu juga berarti dilewatkan dari kematian. Saudara, pada malam hari ini kita masih ada. Anak, cucu, menantu, orang tua masih ada di sekeliling kita. Maka kita meyakini Tuhan melewatkan kita dari hari kemarin, minggu sebelumnya. Tuhan melewatkan kita dari celaka. Tuhan melewatkan kita dari kematian. Kematian akibat bisa saja salah makan, salah jalan, salah mengendarai mobil. Terlebih lagi salah bergaul karena hari-hari ini lagi wabah COVID-19. Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi. Apakah karena mereka yang mati itu jahat dan yang masih hidup itu baik-baik saja? Tidak, saudara. Ketika Tuhan menghukum Mesir dengan kematian anak sulung, yang busuk itu bukan anak sulung, melainkan pemimpinnya, yakni Firaun dengan jajaran pemerintahannya. Tetapi yang jadi korban adalah anak sulung. Agar Firaun dan jajarannya sadar bahwa ada yang lebih berkuasa lagi di atas penguasa Mesir, di atas Firaun. Siapa itu? Tuhan Allah. Hal yang serupa saya pikir terjadi pada situasi sekarang ini. Tuhan izinkan COVID-19 membunuh banyak orang di seluruh dunia. Mengapa? Manusia sekarang, sadar atau tidak, sedikit atau banyak, sudah menghilangkan Tuhan dari kebutuhan hidupnya. Seorang dokter di Italia yang bersaksi lewat tulisannya bahwa dia mentertawakan orang tuanya yang pergi ke gereja. Dan itu dialami oleh rekan-rekannya yang lain. Mungkin karena mereka merasa bahwa nyawa manusia sudah ada di tangannya. Orang bisa sembuh dan hidup lebih lama lagi kalau ada penanganan dari para dokter tersebut. Atau sebaliknya segera mati kalau tanpa bantuan mereka. Sains menghilangkan Tuhan, katanya. Hal itu telah membuat mereka merasa menjadi penentu hidup ini. Tak ada lagi tempat bagi Tuhan. Jauh di bawah alam sadar kita. Kadang kita juga merasa bahwa penentu hidup kita adalah dokter atau isi dompet kita. Saudaraku, ada 3 hal yang manusia masa kini umumnya akan amat gelisah ketika hal-hal itu tidak ada. Yang pertama, tidak ada dokter saat sakit. Yang kedua, dompet hilang. Dan yang ketiga, salah naruh HP, apalagi kalau hilang. Orang sama sekali tidak gelisah kalau tidak lihat Alkitabnya di mana. Tidak juga gelisah kalau nggak sempat baca itu. Bukankah itu tanda-tanda bahwa manusia mulai tidak takut kehilangan Tuhan?
Kapan kita mulai merasa takut kehilangan Tuhan? Kalau tiba-tiba menghadapi kematian. Maka kematian massal adalah terapi yang ampuh bagi manusia sepanjang sejarah untuk membawanya sadar kembali, ingat memerlukan Tuhan. Hari-hari terakhir ini, siapa yang luput dari ajakan ingat Tuhan melalui doa? Semuanya diingatkan akan pentingnya doa dan menghadap Tuhan. Mungkin ada yang kritis. Begitu mahalkah hanya untuk ingat Tuhan ribuan orang harus meninggal karena COVID-19? Sebetulnya masih sangat jauh dibandingkan miliaran manusia yang akan mati kekal secara rohani karena melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu sebetulnya Tuhan masih sangat menaruh kasih kepada manusia. COVID-19 memang belum berlalu. Dan justru karena itu, mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita mengenang kebaikannya. Ia mengingatkan kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Bukan semata karena kita masih hidup sekarang ini, tetapi terlebih bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari kematian rohani yang kekal. Malam ini, ketika Anda ingat kasih Tuhan itu, tundukkanlah dirimu di bawah teladannya. Ia membasuh kaki para muridnya. Maka sesudah ini, lakukanlah. Basuhlah kaki suami, kaki istri, kaki anak-anak, kaki asisten rumah tangga saudara, kaki orang tua, mertua saudara. Syukuri hidup yang telah dilewatkan dari kematian jasmani hari ini maupun nanti secara rohani. Lakukan ini sebagai ingatan kita akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar itu, yang telah dilakukannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dengan berbuat demikian saudaraku, kita mengenang Dia dan ambil bagian dalam kehidupan rohani bersamanya. Kita merdeka dan berbahagia bersamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian dan memimpin kita untuk bersama-sama melanjutkan perayaan Hari Kamis Putih ini. Amin.